Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayar Plus Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya Lur ya. Oke, di video kali ini kita pengen mengaplikasikan warna modern style. Untuk warna ini diambil dari warna mobil Honda Brio. Terus kita pengen aplikasikan di media Miusul ya. Dan ngomong-ngomong, ini saya lagi pesen kopinya Mbak Darsini tapi nggak datang. Mbak Darsininya kemana ya? Daripada kita lama-lama nunggu Mbak Darsini yang nggak datang, mending kita langsung ke next video aja. Oke? Oke Lur, di depan tadi itu hanyalah sebuah intermezzo ya, biar kita nggak tegang, terus kita itu nggak sentimen gitu. Oke, kentus di sini tak kasih tahu untuk hal pertama yang kita terapkan ketika kita mau mengaplikasikan biskuit warna atau cat. Itu kain yang saya pegang itu adalah kain microfiber yang kuning pertama tadi, terus dikasih degrazer atau silikon remover, baru dilapkan untuk mengantisipasi adanya kandungan-kandungan, mungkin ada minyak atau silikon gitu ya. Terus yang kedua itu teklut, itu urutannya dari degrazer, terus penguapan, kalau sudah kering baru di teklut untuk menghilangkan debu dan kotoran yang enggak terlihat oleh mata, jadi bisa diserap oleh teklut. Itu lek kentus ya. Semoga bisa menjawab. Oke, mungkin ada suatu hal yang pengen saya sampaikan, bahwasanya ada konten kreator di platform sebelah yang koar-koar bilangnya teknik one visit application itu bisa memperhambat pengeringan clear coat. Dan ya saya nggak ngerti ya itu kenapa. Jadi ini saya kasih tahu terkhusus untuk penonton saya. Jadi jangan semua mau ditelan mentah-mentah ya. Usahakan dikunyah dulu baru ditelan, biar kamu itu enggak sentimen. Literasi dari mana bahwasanya one visit application bisa memperlambat pengeringan dalam clear coat ya. Jadi kalau ngasih tahu dan edukasi ke orang itu dijelaskan dengan detail, alasannya apa, kenapa, bagaimana bisa terjadi, itu dijelaskan. Jangan cuman modal kamu nggak seneng sama kita dengan statementmu, terus kamu keluar di platform sebelah, itu nggak bagus ya. Jadi kamu nggak laku di YouTube, terus kamu keluar di platform sebelah yang nyata-nyata penontonnya itu mayoritas orang awam, terus ya paling tanya sekedar iseng tanya terus sambil rebahan, dan kamu dapat gift dari sana. Bangga betul. Hidup itu memang butuh uang, tapi nggak melulu otak ini diisi dengan uang, tapi ya kasih edukasi yang benar. Kalau memang kamu nggak suka dengan statement saya, ya sudah, kamu jelaskan dengan benar. Kalau kamu nggak suka sama saya, kamu telepon saya, kita tukar pengalaman gitu ya. Terima kasih Mas yang pinter sudah menjelaskan yang nggak jelas. Orang nggak suka kok marah-marah di media, malu-maluin, malulah. Oke, itu sesuatu yang saya sampaikan tadi terkhusus untuk penonton saya. Semoga penonton saya itu pinter-pinter orangnya, nggak suka main telan mentah-mentah ya. Jadi dikunyah dulu baru ditelan. Nah, kita lanjut ke bagian proses pengecetan. Proses pengecetan ini kita lakukan untuk dasaran kita pakai warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena di sini kita pengen naikin warna modern style yang ada kandungan silvernya. Nah, supaya kita bisa cepet dapetin kepadatan warna, kita di sini kasih warna hitam, lebih gelap dari warna yang akan kita aplikasikan gitu ya. Nah, kemarin juga ada yang tanya begini, Mas Pur siapa, pokoknya Pur siapa lupa saya. Mas, kenapa silver dikasih dasaran warna hitam? Kenapa enggak warna putih aja? Kalau kita dasari dengan warna putih, otomatis kita akan lebih susah menentukan kepadatan warna dari silver. Dan mungkin kita akan butuh beberapa lapisan yang berkali-kali untuk mendapatkan tekstur silvernya itu sendiri. Karena apa? Karena silver itu kan cerah. Ya,
dia itu mengandung metalik, terus dasarannya cerah. Nah otomatis mata kita akan terkecoh di warna itu. Jadi kok ini kok kayaknya masih putih, kok belum silver, tembak lagi. Kok masih putih, kok belum silver, tembak lagi. Akhirnya base coat itu ketebelan. Karena kalau cat atau base coat yang mengandung partikel itu ketebelan, nanti akibatnya apa? Partikel itu akan tenggelam ya. Terus dilihat itu nggak asik. Jadi partikel atau metalik yang di dalamnya itu dia akan terlihat tenggelam dan nggak kelihatan. Ketika sudah di clear kok ini warna nggak bisa nggak bisa muncul metaliknya. Nah itu mungkin bisa jadi seperti itu. Terus gini, ini untuk pengaplikasian warna yang mengandung partikel. Di sini saya pakai Magic Finer Force yang tipe R karena memang ini diperuntukkan untuk warna yang mengandung partikel, dan bukan berarti tidak bisa dipakai warna lainnya, tetap bisa dipakai ngeclear juga bisa, dipakai warna solid juga bisa, tergantung pemakaian dan tergantung jumlah alat yang kita punya gitu ya. Teman-teman yang belum punya alat yang proper nggak usah berkecil hati, pokoknya asah skill terus supaya teman-teman itu bisa mengendalikan alat itu sendiri gitu ya. Nanti kalau sudah bisa mengendalikan alat yang entry level atau alat yang murah, mengendalikan alat yang lebih mahal akan lebih gampang gitu ya lur ya. Kalau alat udah mahal itu otomatis dia udah enak banget, nggak perlu dimodap-modip. Oke, gini caranya. Sudah pernah saya bahas, untuk mengaplikasikan cat yang berpartikel itu ada beberapa cara. Pertama, atur pola pattern ya. Seberapa layak pola pattern itu akan kita aplikasikan. Jadi mengaturnya itu di setelan angin, pola pattern kita buka full, angin kita turunkan, tembakkan ke bagian bidang yang mungkin nggak kepake. Nah lalu untuk pola pattern itu dilihat ya, pola pattern yang kita tembakin ke media yang nggak kepake tadi dilihat di bagian pinggirannya itu masih ada yang kasar atau enggak. Kalau masih ada yang kasar berarti anginnya masih terlalu tinggi, turunkan lagi, tembakin lagi sampai dapetin pola pattern yang halus di bagian keseluruhan dari pola itu baru bisa diaplikasikan ke media, berarti sudah layak ya. Nah itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, setelah kita tentukan pola pattern itu bisa ketika kita menggunakan cat yang jenisnya poliuretan. Kita bicara PU dulu. Nah untuk tembakan yang pertama kita misalnya pakai jarak 12 cm, tembakin secara merata keseluruhan, lalu kita kasih jeda sekitaran 8-10 detik untuk penguapan thinner. Oke, setelah itu kita kasih drop coat. Apa itu drop coat? Jarak tembak agak diperjauh sedikit, misalnya dari 12 kita main ke 14. Jadi kita lebih dapat droplet yang hantaman ke medianya itu lebih smooth, lebih pelan. Jadi kita dapetin cara untuk menata partikelnya seperti itu. Nah kalau untuk cat NC, kita nggak bisa seperti itu lur, karena cat NC itu penguapannya lambat. Jadi gini, setelah kita kasih tembakan merata keseluruhan pertama, kita kasih jeda mungkin sampai di 20 detik atau 25 detik baru kita bisa main ke drop coat. Karena kalau NC itu penguapannya lambat, beda dengan PU. Kalau PU di 10 detik aja dia sudah menguap, sudah mulai mengering. Tapi kalau NC itu agak sedikit lama. Jadi jangan kecepatan ya. Kalau kecepatan takutnya nanti cat NC-nya masih basah, ditembak lagi, otomatis dia tebel, terus nanti partikelnya itu bisa tenggelam. Nanti nggak asik dilihat gitu ya lur ya. Oke, itu untuk cara pengaplikasian cat yang ada partikelnya. Karena kalau kita nggak memperhatikan cara pengaplikasian cat yang ada partikelnya di antara silver dan lain-lain, itu biasanya teman-teman yang sering ditanyakan itu kenapa mas catnya saya kasar, pas diraba itu kok kayak amplas. Biasanya hal yang terjadi pertama itu anginnya ketinggian, otomatis overspray-nya berlebih, itu akan nempel di bagian-bagian tertentu ya. Jadi pas diraba itu kasar, modelnya kasar kayak amplas, terus partikelnya itu mulai berdiri, nggak bisa rapi gitu ya. Kalau ketinggian angin seperti itu, biasanya seperti itu. Oke, di sini kita langsung masuk ke sesi clear coat. Untuk clear coat kita pakai 2100 HS dari Nikon, mixing ratio 2:1, 10% thinner. Oke, ngomong-ngomong thinner nih. Ada aja orang review thinner, ini thinnernya enak lah, emang gorengan kok enak.
tinernya enak ini. Iya, maksudnya tinernya enak itu gimana? Harganya murah gitu maksudnya. Kalau tiner harga murah itu ya perlu dipertanyakan gitu loh. Kalau tiner sekelas Piu ya, kalau tiner sekelas Piu itu sekelas lokal aja dia sudah di range 80-an. Tapi kalau di bawah 50 kemungkinan besar tanda tanya. Ya, itu mungkin strategi marketing aja sih gitu. Oke. Di sini kita akan bicara sedikit tentang thinner. Kalau kita menggunakan thinner slow seperti yang saya pakai ini, kemungkinan besar dia akan membantu sesi flow time. Terus kalau cuacanya mungkin lembab atau dingin, dia akan lebih sedikit mengandung air yang dibawa, jadi nggak tabrakan dengan suhu yang ada. Terus kalau cuacanya panas, dia juga bisa membantu penguapan akan lebih lambat, jadi untuk sesi flow time-nya akan lebih sangat terbantu gitu ya. Terus untuk teknik pengaplikasian di sini saya masih pakai one visit application dengan 3 layer tanpa jeda. Untuk layer pertama kita pakai untuk second layer kedua second layer ketiga untuk finish layer. Dan di sini saya enggak menerapkan bahwasanya harus di flash off, enggak, karena sudah banyak yang terjadi teman-teman itu main flash off. Kemarin baru aja ada temen yang nanya tentang catnya warna putih di flash off selama kurang lebih 20 menit. Terus kondisi tempatnya itu belum memadai banget. Nah selama 20 menit banyak sekali kotoran dan debu. Teman kita nggak memperhatikan, langsung ditimpa dengan clear lagi, otomatis kotoran itu akan ketanam gitu ya lur ya. Karena kalau kita memang masih belum mempunyai tempat yang proper, lebih amannya sih memang nggak pakai flash off. Lebih amannya itu untuk versi saya gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih bermain atau ngecatnya masih di pinggiran, emperan rumah, emper DPR, itu jangan sekali-sekali pakai flash off. Bisa sih mungkin pakai flash off, tapi untuk layar pertama atau clear pertama usahakan filmnya itu sudah ideal banget. Jadi kalau misalnya ada kotoran, dia akan ngambang di tengah-tengah situ gitu ya. Jadi lebih enak kalau mau perbaiki. Tapi kalau teman-teman baru 1 layar 2 layar udah di flash off 20 menit, banyak betul nanti kotoran yang ketanam di situ lur. Dan itu kalau warna putih terus mutiara, nggak bakal bisa diperbaiki. Apalagi kalau mutiaranya diamplas pasti rusak. Ya mau nggak mau ditimpa lagi dengan warna putih, terus diterikut lagi dengan mutiara. Biasanya seperti itu lur. Kalau untuk memperbaiki cuman di titik-titik itu aduh nanti belang semua. Oke, untuk teknik pengekliran supaya teman-teman itu nggak terjadi jerukannya gede-gede, teman-teman itu jarak tembaknya udah dihilangkan aja dengan jarak tembak yang jauh, itu yang model kayak nyiramin bunga, nyiramin jalanan yang berdebu. Jarak tembak dikasih deket lur, tapi dengan catatan ritmenya dicepetin supaya nggak meler gitu loh, paham nggak? Kenapa di situ saya nggak takut meler? Karena ritme saya cepet, ritmenya itu set. Jadi hempasan itu dia akan lebih mungkin berkurang di media itu, tapi bukan terbuang ya gitu. Nah, tapi kalau dulur-dulur dengan jarak yang jauh terus model gerakan lambat, pos, itu kan sama aja kayak nyiramin bunga ya. Bunga disiram dari jarak jauh. Nah, teman-teman itu akan dapat droplet yang gede-gede kalau jaraknya terlalu jauh. Dan kalau clearnya itu nggak memiliki sesi flow time yang bagus, otomatis akan menghasilkan jerukan yang gede-gede itu lur. Dan teknik satu lagi atau trik satu lagi, kalau nge-clear perhatikan nutnya ya. Nutnya diperhatikan, nutnya misalnya ke arah kanan, kita ambil clearnya itu ke kanan dan ke kiri, jangan dilawan. Kalau nutnya yang timbul itu dilawan, biasanya overspray mental kemana-mana, nanti akhirnya di bagian sudut-sudut itu biasanya kayak ada model masih kering, masih jerukannya gede-gede tapi kok kering. Nah itu ya lur ya, jadi nutnya diikutin. Oke, untuk pengekliran di sini mungkin
seperti itu aja untuk penjelasannya. Tapi kalau untuk thinner yang tadi yang bilangnya enak tadi itu gimana sih maksudnya? Thinner kok enak? Emang dimakan ya? Gini loh, kalau kita pakai thinner yang slow, extra slow, normal, terus apa ya, medium slow, itu kan kalau misalnya kita cuaca dingin pakai extra slow, ya kan? Kan kandungan air yang ada itu kan sedikit. Nah, jadi kita pakai thinner itu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita misalnya pakai yang thinner normal, pure normal yang penguapannya cepat, terus cuacanya panas, coba deh cuaca panas dengan thinner yang penguapannya cepat, coba deh nanti apa yang terjadi. Antaranya clearnya kering, masir, atau apa ya, overspray-nya itu kasar, kemana-mana, over, terus popping, biasanya seperti itu. Tapi kalau thinnernya enak memang dimakan. Oke lah, untuk sesi pengekliran kita sudah selesai. Nanti kita lihat dan kita akan review seperti apa hasilnya ya lur ya. Oke. Sementara seperti ini, nanti kita simpan di ruangan seperti biasa. Kita lihat. Oke, seperti biasa. Ini media yang setelah kita clear tadi, terus kita taruh di sini ya. Untuk hasil sementara seperti ini. Untuk partikel yang didapatkan, oke, gak ada indikasi meler, gak ada popping, gak ada lagu lama, dan media ini masih basah ya, basah. Gak mungkin kita mau pamerin, disentuh aja gak bisa mau dipamerin. Oke, kita tunggu besok pagi atau sore. Dan di sini ruangannya bau thinner. Oke, see you. Oke lur, kita kembali lagi di sini ya, di ruangan ini. Dalam kondisi ini di pagi hari jam 10, rasanya saya kesiangan. Untuk hasilnya seperti ini sudah bisa disentuh ya lur ya. Nah, berhubung ruangannya ini masih pengap banget, jadi kita pindah keluar ruangan aja, nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke, kita pindahin dulu medianya keluar ruangan. Oke lur, seperti yang saya bilang tadi, ini medianya tak taruh sini ya, sambil kita menikmati udara segar aja ya. Karena di dalam ruangan itu kan pengap banget, jadi kita taruh sini aja. Untuk hasilnya seperti ini. Oke. Partikel yang didapatkan bisa dilihat ya lur. Seperti ini. Oke, kita akan ngobrol sedikit-sedikit. Untuk teman-teman yang mungkin masih belajar, siapa tahu dapat informasi yang bermanfaat ya. Karena seperti yang saya jelaskan di dalam video, bahwasanya kalau kita dapatnya clear coat yang jurukannya gede-gede memang nggak asik ya, dilihat tuh nggak asik. Jadi usahakan kalau teman-teman pengen clear coatnya itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal, seperti yang sering dibilang itu namanya flat ideal ya, flat ideal, bukan flat yang seperti kaca. Untuk flat ideal seperti gini. Nah, untuk build film yang dihasilkan seperti ini, glass finish yang dihasilkan seperti ini. Oke ya lur ya. Jadi dulur-dulur teman-teman semua, supaya teman-teman itu nggak sering gagal dalam hal yang mungkin nggak diinginkan ya, harapannya apa informasi yang saya kasih usahakan dicerna dengan baik. Kalau memang tidak paham atau tidak ngerti atau masih belum jelas, boleh kok teman-teman itu DM di Instagram saya di deskripsi, atau enggak nanti di WhatsApp. Caranya WhatsApp itu DM dulu, minta nomor, baru saya kasih nomornya. Kalau saya kasih nomor di kolom komentar terlalu rawan loh, banyak sekali penipuan-penipuan. Jadi lewat DM aja lah, DM nanti saya kasih nomor saya gitu ya. Oke, semoga videonya bermanfaat buat dulur-dulur. Kalau memang belum jelas silahkan ditanyakan, dan jangan lupa segelas kopi Mbak Dar sini selalu menemani kita.
pas susunya. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.